urutan agar suatu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Diberikan tepuk tangan dulu. Ibu undang buat salah satu teman kalian untuk tampil di depan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita di saat ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan menyampaikan yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu 3.2 menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. 3.2.1 menentukan struktur prosedur. 3.2.2 mengidentifikasikan unsur kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan struktur teks prosedur, dan yang kedua, siswa dapat menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Sebelum kita mempelajari materi kita di pertemuan saat ini, Bu Guru akan bertanya, adakah di antara kalian yang pernah mencari sesuatu yang berkaitan dengan cara untuk membuat sesuatu? Apa? Cara membuat layang-layang. Di sana. Cara membuat kupu-kupu dari kertas HVS. Ya. Cara-cara yang kalian dapatkan itu dia memuat langkah apa yang akan kalian lakukan. Pada pembelajaran kita hari ini akan menayangkan sebuah video. Jadi dari video ini Ibu akan memberikan pertanyaan. Silakan kalian simak sebaik mungkin. Cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Dari video yang kalian nonton tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan berdiri. Apa? Cara-cara mencuci tangan. Lagi, apa yang kalian temukan dari video tersebut? Pentingnya menjaga kebersihan tangan. Lagi? Ya, apa? Supaya tangan kita terbebas dari kuman. Dari video yang ditayangkan tadi, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang struktur dari teks prosedur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sekarang di depan Ibu sudah siapkan sebuah karton materi tentang struktur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur ini. Ibu berikan kalian waktu 5 menit. Cari di internet apa struktur dari teks prosedur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur. Silakan mulai dari sekarang. Sudah? Ya, silakan siapa yang bisa tampil di depan untuk menjelaskan dari apa yang kalian temui di internet, apa isinya, dan kemudian jelaskan. Jadi terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan sesuai dengan hasil pencarian saya di internet. Jadi untuk struktur teks prosedur ada 3, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari tujuan. Jadi untuk struktur tujuan yang terdapat dalam teks prosedur cukup beragam. Salah satu contoh yang sering dijumpai yaitu pengantar topik. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Berikan tepuk tangan. Sebelum kita akan memulaikan proses diskusi kita, ya, di depan sudah Ibu tayangkan teks prosedur. Jadi, apa judulnya di situ yang kalian bacakan? Cara membuat nasi goreng. Ada pertanyaan? Ya, apa? Pertanyaan saya, apa kegunaan dari teks prosedur? Kenapa sampai
depan sini, ya, Ibu akan memancing bagaimana kalian dapat memahami masalah yang akan kalian temukan pada proses pembelajaran saat ini. Di sini ada lembaga LKPD. Jadi lembaga LKPD ini kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Membagi kelompok menjadi dua kelompok. Sesuai dengan contoh teks prosedur yang kami berikan pada bagian tujuan, itu ada pada bagian yang pertama. Pertama yaitu dari nasi goreng merupakan makanan sehat yang sering kita temui untuk sarapan pada masyarakat Indonesia sampai di lauk pauk. Dan untuk langkah-langkah kita telah ketahui sendiri bahwa langkah-langkah yaitu perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang disebutkan. Jadi langkah-langkah itu berisi tentang langkah-langkah yang atau cara membuat. Pada contoh teks prosedur itu terdapat pada bagian yang terakhir. Panaskan 2 sendok makan sayur, tumis bumbu hingga wangi, kemudian masukkan nasi, daging ayam dan kol sampai pada nasi goreng saji-saji.
pembahasan teks prosedur, yaitu yang pertama menggunakan kata kerja imperatif. Sesuai dengan teks yang telah diberikan, kami mengambil kesimpulan bahwa di sini jika kamu ingin mencoba membuat nasi goreng sendiri di rumah, maka kamu dapat mempersiapkan beberapa bahan, alat, dan mengikuti langkah-langkah berikut. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan apabila ada perbedaan jawaban. Dipersilakan. Jadi di sini kami akan menambahkan beberapa hal yang ada pada unsur-unsur kebahasaan dalam kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Yaitu yang pertama, panaskan 2 sendok makan minyak sayur, tumis bumbu hingga wangi. Kemudian masukkan nasi, daging ayam dan kol, aduklah hingga bumbu dan bahan tercampur rata. Tambahkan daun bawang, aduk lalu angkat. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kita berikan tepuk. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita yang pelajari saat ini. Untuk itu yang pertama, struktur teks prosedur, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan. Untuk struktur tujuan dalam teks prosedur ini cukup beragam. Salah satu contoh yang sering dijumpai yaitu pengantar topik, dan yang kedua ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yaitu perincian petunjuk yang diberikan kepada pembaca agar supaya dapat melakukan kegiatan dengan baik. Yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi penegasan ulang ini yaitu harapan dan manfaat apabila petunjuk-petunjuk dilaksanakan secara baik dan teratur. Struktur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur. Jadi ada